Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Dwi Taramadani dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kemenangan pada Perang Badar. Sahabat, kita telah sama-sama mengetahui bahwa Ramadan bukan hanya bulan suci bagi umat Islam. Di bulan ini, umat Islam diwajibkan untuk menahan diri dari lapar dan haus, serta menghindari dari amarah. Ramadan juga bulan suci saat Al-Quran diturunkan. Namun, di bulan suci ini pula pernah terjadi peperangan yang sangat dahsyat dan berarti bagi umat Islam. Salah satu perang tersebut adalah Perang Badar. Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan tahun kedua sesudah hijrah. Umat Islam berhasil memenangi perang ini. Dalam sejarah, inilah kemenangan agung pertama pejuang-pejuang Islam menentang kemusyrikan dan kebatilan. Kisah Perang Badar adalah peristiwa yang paling terkenal dan sangat banyak terdapat hikmah dan pelajaran di dalamnya. Dan dalam perang ini, Rasulullah sendirilah yang memimpin aksi penyerangannya, yang melibatkan sekitar 313 orang muslim, dan sebagian pendapat mengatakan 305 orang. Dan mereka terdiri dari muhajirin 82 atau 86 orang, dan dari Aus 61 orang, dan dari kalangan Kharis 170 orang. Dan bersama mereka juga terdapat 2 ekor kuda, satu milik Zubair bin Awam dan seekor lagi milik Mikdad bin Amir, serta terdapat 70 ekor unta yang ditunggangi secara bergantian. Sungguh, para sahabat, ketika kita menimbang menggunakan logika kita, tidaklah masuk akal jika suatu kekuatan melawan 3 kali lipat kekuatan yang lain. Yang mana jika kita bayangkan 300 pasukan melawan 1000 pasukan, sedangkan alat perang yang mereka gunakan juga sekedarnya saja. Jika sebagian dari mereka berpikir menggunakan logika, maka wajar jika ada dari mereka akan mundur secara beraturan. Akan tetapi, saat itu tidak ada satupun dari kaum muslimin yang menyatakan diri untuk mundur dari pertempuran. Sebab kekuatan mereka tidak terletak pada jumlah dan memadainya peralatan perang. Ini bukan soal kuantitas, tapi bicara soal kualitas. Kaum muslimin memiliki apa yang tidak dimiliki oleh pasukan kafir Quraisy, yaitu akidah. Keimanan kepada Allah lah senjata utama yang menggerakkan jiwa dan raga mereka untuk berperang bersama Rasulullah SAW. Hal yang tidak akan dimiliki oleh pasukan kafir Quraisy, sebab pasukan kafir Quraisy mereka berperang hanya untuk mempertahankan status jahiliyah mereka, menunjukkan keutamaan dan kerakusan serta kekuasaan dan kehidupan duniawi. Dan keluarga Rasulullah SAW beserta pasukan kaum muslimin adalah bertujuan untuk memblokade perekonomian musuh dengan menghadang kafilah dagang Abu Sufyan yang hendak kembali pulang dari Syam ke Mekah. Dan Rasulullah menganggap bahwa kafilah dagang Abu Sufyan merupakan kafilah yang dikirim untuk melakukan perdagangan dengan tujuan menambah kas modal untuk pembiayaan pasukan dan membangun kekuatan bagi kaum Quraisy yang kelak akan mereka gunakan untuk memerangi kaum muslim itu sendiri. Oleh karena itulah Rasulullah bertindak cepat untuk menghalau atau merebut semua yang dimiliki kafilah dagang Abu Sufyan. Akan tetapi ketika kafir Quraisy mengetahui bahwa Rasulullah akan menghadang kabilah Abu Sufyan, maka kaum Quraisy bermaksud untuk menjaga Abu Sufyan dan dagangannya agar selamat dari
dari tindakan Rasulullah tersebut. Dan pada suatu saat ketika Rasulullah dan pasukan kaum muslimin terus berjalan hingga tiba di suatu tempat yang dinamakan Dhafirah. Di tempat itu mereka beristirahat sejenak sambil mencari informasi tentang kafilah dagang tersebut. Dan pada saat itu pula Rasulullah mendapatkan berita bahwa kafir Quraisy telah membentuk sebuah pasukan besar, yaitu sekitar 1.000 pasukan. Mengetahui bahwa jumlah pasukan kafir Quraisy 3 kali lipat lebih banyak dari pasukan kaum muslimin, Rasulullah SAW memanggil beberapa sahabat untuk melakukan rapat secara militer. Rapat tersebut diadakan untuk membicarakan seputar apakah perang akan tetap dilanjutkan atau dibatalkan. Sebab misi mereka sebenarnya hanyalah untuk merebut barang yang dibawa oleh Abu Sufyan. Abu Bakar dan Umar menyatakan kesiapannya untuk bersama Rasulullah dalam memerangi kafir Quraisy. Kemudian Mikbad bin Amru berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, laksanakanlah apa yang telah Allah perintahkan kepadamu. Kami semua akan bersamamu. Demi Allah, kami tidak akan mengatakan kepadamu sebagaimana yang dikatakan Bani Israel kepada Musa. Pergilah kamu dengan Tuhanmu dan berperanglah kalian berdua, sementara itu kami di sini saja. Akan tetapi kami akan mengatakan kepadamu, pergilah engkau bersama Tuhanmu berperang, dan kami akan turut serta berperang bersamamu." Dan dari pernyataan itu Rasulullah SAW lalu mengeluarkan perkataan dengan maksud meminta penyataan dari para sahabat Ansyar, sebab mereka telah memberikan baiat atau perjanjian kepada Nabi SAW bahwa mereka akan melindungi dan membantu Rasulullah dalam keadaan lapang maupun susah. Beliau SAW bersabda, "Wahai manusia, bantulah diriku." Dan ketika kaum Ansar menyadari bahwa yang dimaksud Rasulullah adalah mereka, maka Sa'ad bin Mu'az menoleh ke arah Rasulullah dan berkata, "Demi Allah, seakan-akan yang Anda maksud adalah kami, wahai Rasulullah." Nabi SAW menjawab, "Tentu saja kalian." Mendengar jawaban Rasulullah SAW, Sa'ad kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, kami sungguh-sungguh dalam mengimani dan membenarkanmu. Kami bersaksi bahwa apa yang engkau bawa Islam adalah benar. Karena itu lakukanlah wahai Rasulullah apa yang engkau inginkan. Maka kami tetap bersama engkau demi Zat yang telah mengutus engkau. Seandainya engkau mengajak kami menyeberangi lautan, lalu engkau terjun ke dalamnya, pasti kami akan turut bersamamu. Tidak seorang pun dari kami yang akan berbalik, dan kami tidak akan membenci jika besok engkau mempertemukan kami dengan musuh kami. Sesungguhnya kami pasti sabar dalam peperangan, benar dalam pertemuan. Semoga Allah memperlihatkan kepadamu sesuatu dari kami yang dapat menenangkan hatimu." Belum lagi saat menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba wajah Rasulullah memancarkan cahaya, tanda bahagia dan puas mendengarkan pernyataan Sa'ad bin Mu'az. Kemudian Rasulullah SAW mengatur pasukan kaum muslimin yang berjumlah hanya kurang lebih 313 orang. Beliau kemudian memberikan Ar-Rayyan panji Islam kepada Sa'ad bin Mu'az mewakili Aus dan Hubah bin Muzir mewakili Kharaj, dan Rasulullah SAW juga memberikan panji raya kepada Mus'ab bin Umair mewakili Muhazirin. Begitu gembiralah Mus'ab saat memberi amanah memegang panji kemuliaan umat Islam. Panji bertorehkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ia memegang panji tersebut dengan begitu eratnya, kibaran panji kalimat tauhid meliuk-liuk dihembus angin gurun. Penyerahan panji kepada Mus'ab bin Umair bukanlah sebuah kebetulan jika Rasulullah SAW mau. Dalam pasukan tersebut ada Hamzah bin Abdul Muthalib, ada Abi Thalib, Abu Bakar, dan juga Umar bin Khattab. Secara kapasitas, kekuatan fisik, dan kemampuan memimpin juga tidak diragukan lagi.
Akan tetapi Rasulullah menunjuk Mus'ab sebagai pemegang panji raya dalam barisan kaum muslimin. Penunjukan Mus'ab bin Umair sebagai salah satu pemegang panji raya sebenarnya memiliki tujuan. Yang pertama, sebagaimana bahwa Mus'ab bin Umair adalah seorang yang berasal dari Bani Abduddar yang sejak turun-temurun di masa jahiliyah. Mereka mendapat kehormatan di Mekah sebagai pemegang panji perang dalam setiap peperangan yang terjadi. Dan adapun alasan kedua, yaitu Rasulullah SAW bermaksud mengangkat kemuliaan Mus'ab bin Umair setelah sebelumnya ia dihinakan oleh keluarga dan kaumnya karena memilih masuk Islam bersama Rasulullah SAW. Dan telah berapa lama Rasulullah dan pasukannya berjalan, kini mereka telah sama-sama bertemu dengan kafir Quraisy. Dan kini kaum muslimin dan pasukan kafir Quraisy telah berdiri berhadap-hadapan dari kejauhan. Rasulullah SAW kemudian masuk ke dalam tenda yang telah dibangun untuk beliau. Rasulullah SAW lalu mengangkat tangannya lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, jika hari ini kelompok kecil ini Engkau binasakan, maka tidak ada lagi yang akan menyembahmu." Rasulullah memohon kepada Allah dengan begitu khusyuknya, sampai ketika Abu Bakar masuk ke dalam tenda tersebut, tidak beliau sadari Abu Bakar yang saat itu melihat doa tulus yang dipanjatkan Rasulullah SAW juga merasa terharu. Ia lantas berbisik kepada Rasulullah SAW, "Wahai Nabi Allah, sudah cukup engkau memohon kepada Tuhanmu." Yang mana telah kita terangkan terlebih dahulu bahwasanya perang Badar. Jadi perang Badar di sini adalah perang besar pertama yang mempertemukan antara Islam dan kekafiran, antara yang hak dan yang batil. Perang yang akan menunjukkan seberapa besar kapasitas dan kekuatan dari kedua pasukan, yang selanjutnya akan menegaskan relasi di antara keduanya. Keimanan hanya kepada Allah di satu sisi, sedang di sisi lain terdapat kekufuran, penyembahan berhala yang harus diperangi. Perang Badar adalah momentum untuk menunjukkan eksistensi negara Islam dan bentuk perlawanannya atas dominasi kekufuran. Dan di tengah-tengah barisan kaum musyrikin tampil ke depan Utbah bin Rubiah dihadapan oleh saudaranya Sayyidah dan putranya Walid bin Utbah. Sebagaimana kebiasaan bangsa Arab ketika sebelum peperangan besar diadakan, terlebih dahulu melakukan perang tanding dengan duel satu lawan satu dari masing-masing pihak. Utbah yang saat itu hatinya telah dipenuhi dengan kebencian dan amarah, ia berteriak melantang untuk menentang duel perwakilan dari pasukan kaum muslimin. Maka pada saat itu tampillah 3 pemuda dari kaum Ansar. Mereka adalah Abdullah bin Rawabah, Muaz dan Auf. Dan ketika saat Utbah melihat bahwa yang menjadi lawan tarungnya berasal dari golongan pemuda, dengan angkuhnya ia menolak bertarung dengan mereka. Ia lalu berseru, "Wahai Muhammad, suruh untuk bertanding dengan kami orang-orang yang sebanding dengan kami dari kaum kami." Mendengar seruan dari Utbah, Rasulullah SAW kemudian mengutus Hamzah bin Abdul Muthalib, Ubaidah bin Haris dan Ali bin Abi Thalib untuk menghadapi mereka. Duel antara mereka terjadi dengan sangat menegangkan, tapi pada akhirnya pertarungan dimenangkan oleh kaum muslimin. Utbah bin Rabiah berikut anak dan saudara kandungnya mati terbunuh oleh pedang Hamzah, Ali dan Ubaidah bin Harith. Dan kemenangan perang Badar itu terjadi pada pagi hari Jumat tanggal 7 Ramadan tahun kedua Hijriah atau bertempatan dengan tanggal 13 Maret 624 Masehi. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tawanan Badar, kisah Abu Al-As bin Rabi dan Zainab binti Rasulullah dan kalung ibunda Khadijah. Abu As bin Rabi al-Abashi al-Quraisy adalah seorang pemuda kaya raya, rupawan dan mempesona.
Setiap orang memandangnya, dia bergelimang dalam kenikmatan dengan status sosial yang tinggi sebagai bangsawan. Ia mewarisi dari kaum Quraisy bakat dan keterampilan berdagang. Pada 2 musim, musim dingin dan musim panas, kendaraannya tidak pernah berhenti pergi dan pulang antara Mekah dan Sam. Kafilahnya mencapai 200 orang personal dan 10 ekor unta. Masyarakat menyerahkan harta mereka kepadanya untuk diperdagangkan. Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah, adalah bibi Abul As Khadijah. Menganggapnya seperti anak kandung sendiri. Ia ditempatkan di rumahnya dengan penuh kasih sayang. Begitu juga dengan kasih sayang Rasulullah, tidak kurang dari sayangnya Khadijah. Dan setelah cukup usia, Abdul As menikah dengan Zainab, putri Rasulullah SAW. Namun, ketika beliau menerima wahyu dan diutus sebagai Rasul, Abdul As enggan beriman. Ia tetap setia kepada agama nenek moyangnya. Walaupun demikian, ia tetap mencintai istrinya, Zainab binti Muhammad SAW. Dan ketika pertentangan antara Rasulullah dan kaum kafir Quraisy semakin meningkat, mereka saling menyalahkan sesamanya. Mereka meminta Abu As menceraikan Zainab dan mengembalikannya kepada orang tuanya. Namun Abu As menolak. Ia tetap mencintai istrinya dan tak mau menceraikannya. Dan sementara itu, 2 putri Rasulullah yang lain, Ruqayyah dan Ummu Kalsum, telah diceraikan oleh suami masing-masing. Dan Rasulullah gembira menerima kembalinya 2 orang putrinya itu. Bahkan beliau berharap Abu As melakukan hal yang sama terhadap Zainab. Namun beliau tak kuasa untuk memaksa keinginannya, apalagi waktu itu hukum Islam belum mengharamkan perkawinan wanita mukminin dengan pria musyrik. Dan setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, kaum Quraisy memerangi beliau di Badar. Abu As terpaksa ikut berperang di pihak Quraisy, memerangi Rasulullah dan kaum muslimin. Dan atas pertolongan Allah, kaum muslimin pun menang di dalam perang Badar, dan Abu As pun menjadi tawanan perang tersebut. Rasulullah mewajibkan atas setiap tawanan menebus dari mereka jika ingin bebas, dan beliau menetapkan besar uang tebusan itu antara 1.000 sampai 4.000 dirham, sesuatu dengan kedudukan dan kekayaan sang tawanan di kaumnya. Pada saat itu Rasulullah tetap memperlakukan tawanan perang dengan sebaiknya, yang mana di dalam Islam tidak adanya kekerasan baik kepada sesamanya. Dan juga pada saat itu Zainab juga mengirim utusannya ke Madinah untuk menebus suaminya. Dalam uang tebusan yang ia kirim terdapat sebuah kalung pemberian ibunda Khadijah binti Khuwailid. Melihat kalung itu, wajah Rasulullah SAW berubah sedih. Beliau menolak kepada para sahabat seraya berkata, "Harta ini dikirim Zainab untuk menebus suaminya. Abu As, jika kalian setuju, kuharap bebaskan tawanan itu tanpa uang tebusan. Uang dan harta Zainab kirimkan kembali kepadanya." "Baik ya Rasulullah," jawab para sahabat. Dan Rasulullah pun membebaskan Abu As dengan syarat dia segera mengantarkan Zainab kepada beliau. Maka ketika tiba di Mekah, Abu As segera mempersiapkan diri untuk memenuhi janjinya kepada Rasulullah. Ia memerintahkan istrinya agar bersiap-siap melakukan perjalanan jauh ke Madinah, dan para utusan Rasulullah menunggu tidak jauh di luar kota Mekah. Dan setelah perpisahan dengan istrinya, Abu As tetap tinggal di Mekah hingga menjelang pembebasan kota Mekah, dan dia tetap berdagang ke Sam seperti yang biasa dia lakukan. Dan pada suatu hari dalam perjalanan pulang ke Mekah, kafilahnya dicegat oleh pasukan patroli Rasulullah. Di tengah jalan dekat kota Madinah, unta-unta dan barang muatan dirampas para pengiringnya ditawan. Mujur bagi Abdul As, ia berhasil lolos dan melarikan diri. Dan ketika menjelang malam, ia memasuki kota Madinah dengan sembunyi-sembunyi dan hati-hati. Sampai di kota, dia mendatangi rumah Zainab dan meminta perlindungan. Zainab pun melindunginya. Tak lama kemudian Rasulullah menemui Zainab dan berkata,
hormatilah Abul As, tapi ketahuilah kamu tidak halal lagi baginya. Abul As dibebaskan oleh Rasulullah, seluruh hartanya dikembalikan lagi. Ia pun berangkat ke Mekah membawa kafilah dan barang dagangannya. Dan kaum Quraisy sampai di Mekah, ia melunasi semua kewajibannya, kemudian berkata, wahai kaum. Dan ketika sampainya di Mekah, ia melunasi semua kewajibannya, kemudian beliau berkata, wahai kaum Quraisy, adakah yang belum menerima bayaran dariku? Tidak, semoga Tuhan memberi balasan kepadamu dengan balasan yang lebih baik. Jawaban dari mereka, sekarang ketahuilah, kata Abdul As, aku telah membayar hak kalian masing-masing. Maka kali ini dengarkanlah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Demi Allah, tidak ada yang menghalangiku untuk menyatakan berislam kepada Muhammad. Dan ketika berada di Madinah, kecuali kekhawatiranku, seandainya kalian menyangka aku masuk Islam karena memakan harta kalian, kini setelah Allah membayarnya kepada kalian semua dan tanggung jawabku telah selesai dan aku menyatakan masuk Islam bersama Rasulullah. Dan kemudian Abu As pun keluar dari Mekah dan menemui Rasulullah di Madinah. Beliau menyambut kedatangannya dan menyerahkan Zainab kembali kepadanya. Rasulullah bersabda, dia berbicara kepadaku dan aku mempercayainya. Dia berjanji kepadaku dan dia memenuhi janjinya. Dan selanjutnya saya akan menerangkan tentang kejadian dahsyatnya perang Uhud. Jabal Uhud termasuk salah satu bukit yang sangat memiliki nilai sejarah penting dalam sejarah Islam, dan bukit ini terjadi peperangan yang sangat memilukan dalam sejarah Islam. Pasukan kaum muslimin yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW bertempur habis-habisan dengan kaum musyrikin kota Mekah. Kisah pilu ini digambarkan oleh Rasulullah dengan menyebut bukit ini sebagai bukit yang nantinya akan bisa dilihat di surga. Jadi umat Islam yang kini akan melaksanakan ibadah haji dan menyempatkan diri untuk berziarah ke bukit Uhud, insya Allah saat berada di surga juga akan menyaksikan kembali bukit ini, yaitu bukit Uhud. Kepiluan Nabi Muhammad di bukit Uhud tak lepas dari kisah pertempuran yang terjadi di kawasan ini. Dalam pertempuran itu ratusan sahabat gugur, termasuk juga paman Rasulullah, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, dan gugur dan dimakamkan di bukit Uhud. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, kaum muslimin yang gugur dan dimakamkan di Uhud tak memperoleh tempat lain kecuali rohnya berada pada burung hijau yang melintasi sungai surgawi. Burung-burung itu memakan makanan dari buah-buahan yang ada di taman surga, dan tak akan pernah kehabisan makanan di kawasan Uhud itu. Pertempuran spiritual dan politik dalam arti sebenarnya memang terjadi. Ketika itu pasukan diberi pilihan atau kesetiaan pada agama dan kecintaannya kepada harta. Dan melihat kondisi dan kawasan pebukitan yang mengelilinginya, maka orang bisa membayangkan bagaimana sulitnya medan perang ketika saat itu. Dan kemudian perang di kawasan Uhud ini bermula dari keinginan balas dendam kafir Quraisy seusai kekalahan mereka dalam perang Badar. Mereka berencana menyerbu umat Islam yang ada di Madinah. Peristiwanya terjadi pada 15 Syawal 3 Hijriah atau sekitar bulan Maret 625. Dan menghadapi rencana penyerbuan tersebut, Rasulullah memerintahkan barisan pasukan muslimin menyongsong kaum kafir itu di luar kota Madinah. Strategi pun disusun, sebanyak 50 pasukan pemanah oleh Rasulullah yang memimpin langsung pasukannya ditempatkan di atas Jabal Uhud. Mereka diperintahkan menunggu di bukit tersebut untuk melakukan serangan apabila kaum Quraisy menyerbu, terutama pasukan berkuda, sedangkan pasukan lainnya menunggu di celah bukit.
Maka perang antara pasukan kaum muslimin yang berjumlah 700 orang melawan kaum musyrikin Mekah yang berjumlah 3.000 orang. Akhirnya berkobar dalam perang dahsyat itu. Pasukan muslimin sebenarnya sudah memperoleh kemenangan yang gemilang. Namun kemenangan tersebut terbalik menjadi kisah pilu karena pasukan pemanah kaum muslimin yang tadinya ditempatkan di Bukit Uhud tergiur barang-barang kaum musyrikin yang sebelumnya sempat melarikan diri. Melihat kaum musyrikin melarikan diri dan barang bawaannya tergeletak di lembah Uhud, pasukan pemanah meninggalkan posnya dengan menuruni bukit. Padahal sebelumnya Nabi Muhammad SAW telah menginstruksikan agar tidak meninggalkan bukit Uhud walau apapun yang terjadi. Adanya penyongsongan pos oleh pemanah tersebut digunakan oleh panglima kaum musyrikin, yaitu Khalid bin Walid sebelum dia memeluk Islam, untuk menggerakkan kembali tentaranya guna menyerang umat Islam. Khalid bin Walid ini sebelumnya memang digambarkan sebagai seorang yang ahli strategi yang memimpin tentara berkuda. Dan dari akibat serangan balik tersebut, umat Islam mengalami kekalahan. Tidak sedikit, sebanyak 70 orang sahabat gugur sebagai syuhada, termasuk paman Rasulullah, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Nabi SAW sangat bersedih atas kematian pamannya tersebut. Dan kematian paman Nabi ini akibat ulah dari Hindun bintu Utbah, istri seorang kaum musyrikin yang mengufah Washi al-Habsi, seorang budak, untuk membunuh Hamzah. Tidaklah balas dendam dilakukan Hindun karena ayahnya dibunuh oleh Hamzah dalam perang Badar. Washi dijanjikan akan mendapatkan kemerdekaan bila dapat membunuh Hamzah dalam peperangan ini. Dan dalam pertempuran itu, Nabi Muhammad SAW juga mengalami luka-luka yang cukup parah. Bahkan sahabat-sahabat yang menjadi perisai pelindung Rasulullah gugur dengan tubuh dipenuhi anak panah. Dan setelah perang usai dan kaum musyrikin mengundurkan diri kembali ke Mekah, Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar para sahabatnya yang gugur dimakamkan di tempat mereka roboh, sehingga ada satu liang kubur untuk memakamkan beberapa syuhada tersebut. Dan jenazah para syuhada Uhud ini akhirnya dimakamkan dekat lokasi perang serta disolatkan satu persatu sebelum dikuburkan. Dan adapun Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib disalatkan sebanyak 70 kali, bila pun dimakamkan menjadi satu dengan Abdullah bin Jashi sepupu Nabi di lokasi terpisah dengan lokasi para syuhada yang lain. Dan di perang Uhud ratusan sahabat Rasulullah meninggal dan Nabi Muhammad SAW terluka. Dan kini jika kita datang ke lokasi tersebut, komplek pemakaman itu akan terlihat sangat sederhana, hanya dikelilingi pagar setinggi 1,75 meter. Dari luar hanya ada jeruji sehingga jemaah bisa menengok sedikit ke dalamnya. Dan bahkan di dalam area pemakaman yang dikelilingi pagar itu tidak ada tanda-tanda khusus seperti nisan yang menandakan ada makam di sana. Namun demikian, ziarah ke Jabal Uhud telah menjadi menu penting bagi segenap jamaah haji dan umrah ketika berada di kota suci Madinah. Dan manapun mereka berasal, maka biasanya akan berusaha ziarah ke komplek makam tersebut. Yang sebagaimana dikisahkan, lantaran kecintaan Rasulullah kepada para syuhada Uhud, beliau senantiasa berziarah ke Jabal Uhud hingga hampir setiap tahun. Dan langkah beliau kemudian juga diikuti oleh beberapa sahabat sesudah Rasulullah wafat. Bahkan dikisahkan bahwa Umar dan Abu Bakar juga selalu mengingatkan Rasul jika perjalanan telah mendekati Uhud. Bukit Uhud tersebut bila dilihat dari kejauhan berwarna agak kemerahan dan terlepas dari bukit-bukit lainnya. Jabal ini merupakan bukti terbesar di Madinah yang terletak sekitar 5 km dari pusat kota Madinah. Ketinggian bukit sekitar 1,50 meter. Dan bentuk Jabal Uhud seperti sekelompok gunung yang tidak bersambung dengan gunung-gunung yang lainnya. Sementara umumnya bukit di Madinah berbentuk sambung menyambung. Karena itulah penduduk Madinah menyebut Jabal Uhud yang artinya bukit menyendiri. Dan selanjutnya
kami akan menjelaskan tentang janji Hindun pada Wahsy dan terbunuhnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib, paman dari Muhammad, berhasil melumpuhkan Tuwaimah bin Ad dalam perang Badar hingga tewas. Kematian itu sangat membuat sedih keponakan Tuwaimah, Wahsy bin Harb. Wahsy bin Harb dikenal juga dengan Abu Dasamah. Dia adalah hamba sahaya Jubair bin Mut'im, seorang bangsawan Quraisy. Karenanya Wahsy selalu menunggu waktu yang tepat untuk membalaskan dendam pamannya kepada Hamzah. Tidak beberapa lama kemudian, kaum Quraisy mengambil keputusan untuk pergi ke Uhud untuk memerangi Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang telah membunuh kawan-kawan mereka pada saat perang Badar. Dan dibentuklah sebuah pasukan besar yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan memutuskan untuk mengikut sertakan para wanita dan keluarga mereka yang telah terbunuh dalam perang Badar. Untuk melorakkan segala prajurit dalam peperangan, mereka ditempatkan di samping laki-laki untuk mencegah mereka agar tidak melarikan diri. Dan di antara para wanita yang pertama-tama mendaftarkan diri adalah Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan bin Harb. Ayahnya Utban bin Rabbah dibunuh oleh Ubaidah bin Haris, pamannya Saibah bin Rabi'ah tewas di tangan Hamzah bin Abdul Muttalib, dan saudaranya Al-Walid bin Utbah mati di tangan Ali bin Abi Thalib. Semuanya tewas di medan Badar. Karena itu dendam Hindun sangat besar terhadap kaum muslimin, terutama Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah SAW. Dan ketika pasukan Quraisy akan berangkat, Zubair bin Mut'im berkata kepada Wahsy, "Wahai Abu Dasamah, maukah engkau bebas dari perbudakan?" Dan Abu Dasamah bertanya, bagaimana caranya? Dan beliau menjawab, "Bila engkau berhasil menewaskan Hamzah bin Abdul Muttalib, paman dari Muhammad yang telah membunuh pamanmu Tu'aim bin Adi, maka engkau kebebaskan dari perbudakan." Kata Jubair, "Siapa yang menjamin kebebasanku bila aku berhasil?" Tanya Wahsy kembali. "Siapa saja yang engkau kehendaki, akan kupersaksikan janjiku ini kepada seluruh masyarakat," tegas Jubair. Wahsy pun setuju dengan perjanjian tersebut. Ia segera mengambil lembingnya dan berangkat bersama-sama dengan pasukan Quraisy. Ia berada di belakang pasukan bersama para wanita karena ia tidak terlalu mahir berperang. Hanya saja Wahsy memiliki kemahiran melempar lembing. Lemparannya tidak pernah meleset sedikit pun dari sasaran. Dan setiap kali bertemu dengan Wahsy, Hindun selalu melihat ke arah lembingnya yang berkilat-kilat kena sinar matahari, sembari berkata, "Wahai Abu Dasamah, sembuhkanlah luka hati kami, tuntutlah bela dari Muhammad atas kematian bapa, paman, dan saudara kami." Dan ketika pasukan bertemu, Wahsy keluar dari tenda dan mengincar Hamzah dengan diam-diam. Ia memang telah mengenal sebelum itu, dan tidak sulitlah bagi siapapun untuk mengetahui Hamzah bin Abdul Muttalib, karena dia selalu memakai baju burung unta di kepalanya, sebagaimana tanda kepahlawanan seperti lazimnya orang Arab di waktu itu. Dan memang tidak lama kemudian, Wahsy melihat Hamzah maju bagaikan unta kelabu, merobohkan lawan-lawannya dengan pedang tanpa hambatan. Tidak ada yang berani menghadang atau berdiri di hadapannya. Dan sementara itu, Wahsy berdiri di balik sebuah batu besar menunggu Hamzah mendekati ke arahnya. Dan tiba-tiba seorang menunggang kota pasukan Quraisy yang bernama Shiba bin Abdul Ujjah datang dan menentang Hamzah ke arah Wahsy. "Lawanlah aku, wahai Hamzah, kemarilah," tantang Shiba. Hamzah menoleh lalu melompat ke arah Shiba. Tangannya bergerak memukul pedang. Sekali tepat Shiba jatuh tersungkur bermandikan darah di hadapan Hamzah. Wahsy mengambil ancang-ancang dengan posisi yang tepat sambil membidikkan lembingnya. Setelah dirasa mantap, ia lemparkan senjata tersebut ke arah Hamzah. Lembing meleset ke depan dan tepat mengenai perut Hamzah bagian bawah, tembus ke belakangnya. Pahlawan Islam yang dikenal dengan singa onglah itu melangkah berat, kira-kira 2 langkah, kemudian jatuh dengan lembing bersarang di tubuhnya. Wahsy tidak bergerak dari tempat persembunyiannya.
Dan setelah yakin Hamzah benar-benar tewas, baru ia mendatangi tubuh Hamzah dan mencabut lebingnya, lalu kembali ke perkemahan karena tidak ada kepentingan selain itu. Dan pertempuran berkecamuk dengan sengitnya, korban pun mulai berjatuhan. Tatkala tentara kaum muslimin mengalami desakan yang hebat, Hindun dan beberapa wanita lainnya keluar dari perkemahan, lalu melangkah di antara mayat-mayat yang bergelimpangan. Satu persatu ia bedah perut dan ia congkel mata mereka, sedangkan hidung dan telinga ia potong lalu dibuatnya menjadi kalung dan ia pakai. Hati Hamzah bin Abdul Muttalib ia punya dan dimuntahkan kembali. Itulah kisah Hamzah bin Abdul Muttalib yang mati dikarenakan kedendaman dari Hindun, istri dari Abu Sufyan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keislaman Khalid dan Walid. Yang pertama adalah silsilah Khalid bin Walid. Nama lengkap Khalid adalah Khalid bin Al-Walid bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum bin Yaqhah bin Murrah, dan nasabnya bertemu dengan Rasulullah SAW pada Murrah. Khalid dijuluki dengan nama Abu Sulaiman dan juga dengan Abu Walid. Khalid bin Walid merupakan seorang dari keturunan Bani Makhzum, yaitu salah satu bani yang terpandang di Quraisy. Ayah Khalid bernama Al-Walid Al-Mughirah. Ia adalah seorang bangsawan di kalangan kaum Quraisy pada masa jahiliyah. Pada permulaan Islam, ayah Khalid Al-Walid bin Al-Mughirah sangat membenci Islam. Bahkan dia dikenal sebagai orang yang paling sengit memusuhi dakwah Islam. Dan Al-Walid bin Al-Mughirah adalah orang yang paling kuat tekanannya kepada para penganut Islam. Ibunya bernama Lubahah Al-Sughirah binti Al-Haris dari Bani Hilal bin Amir, dan ia adalah saudara perempuan Ummul Mukminin Maimunah binti Al-Haris, istri Rasulullah SAW, dan saudara Lubahah Al-Kubra yang merupakan istri Al-Abbas paman Rasulullah SAW yang dijuluki Ummul Fadli. Ibunda Khalid bin Walid meninggal dunia sebagai seorang muslimah setelah Khalid meninggal dunia. Dan Khalid bin Walid lahir di Mekah, dan ia memiliki beberapa saudara. Di antaranya yaitu yang pertama Umamah bin Al-Walid yang dikirim kaum Quraisy bersama Amr bin Al-As untuk menarik kembali umat Islam yang berhijrah dari Habasyah. Dan yang kedua Hisam bin Al-Walid, yaitu termaksud mereka orang-orang yang dilembutkan dan ditakdirkan hatinya dan masuk Islam. Dan ketiga Al-Walid bin Al-Walid yang ikut serta dalam perang Badar sebagai pasukan musuh atau musyrikin. Dan mungkin itulah hanya sedikit biografi dari Khalid bin Walid. Dan adapun cerita tentang masuk Islamnya Khalid bin Walid. Saat Al-Walid meninggal dunia akibat penyakit yang dideritanya, muncullah Khalid bin Walid menggantikan posisi ayahnya, yang mana orang-orang Quraisy sangat berkeinginan agar Khalid tetap berdiri di pihak mereka untuk melawan kaum muslimin, terutama setelah Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar bin Khattab masuk Islam. Sebelum menganut Islam, Khalid adalah seorang pahlawan Quraisy yang ditakuti dan penampung kuda yang hebat. Dalam perang Uhud dan Khandaq, ia masih berada dalam barisan kaum musyrik. Ia mempunyai sifat-sifat seorang prajurit yang berwatak kasar, cenderung pada kekerasan dan mengandalkan kekuatan. Tak pernah ia gentar menghadapi lawan di medan perang, dan tak pernah ia takut kepada siapapun. Sifat Khalid pada saat sebelum masuk Islam, ia sangat menentang sekali terhadap agama Islam. Ayahnya selalu memperbincangkan agama Islam kepada anak-anaknya serta kerabat lainnya. Penentangan Khalid terhadap Islam semakin besar dengan masuk Islamnya Al-Walid bin Al-Walid, saudara Khalid bin Walid, saat perang Badar telah usai.
Dan pada masa kecil, Khalid mempelajari segala sesuatu yang dipelajari anak-anak seusianya, yang dipersiapkan untuk perang dan adu ketangkasan berkuda, serta sifat-sifat kepemimpinannya. Khalid bin Walid tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang terhormat dan paling kaya dalam komunitas masyarakatnya. Nenek moyangnya, kakek-kakeknya, atau paman-pamannya adalah Rais ibnu Rais, pemimpin putra sang pemimpin, di mana tidak ada seorang pemimpin pun pada masa jahiliyah yang melebihi kepemimpinannya. Dan ketika memasuki usia remaja, Khalid bin Walid merasakan sedikit kesombongan karena ia adalah putra seorang pemimpin. Dan karena ayahnya adalah seorang pemimpin dan tokoh utama Bani Mahjum yang merupakan salah satu marga terpopuler dan terkuat di kalangan suku Quraisy. Dan Khalid bin Walid senantiasa belajar tentang keterampilan berperang bersama dengan mengasuh kemampuannya menanggung kuda dan belajar menggunakan berbagai jenis bersenjata seperti tombak, lembing, dan anak panah dan atau pedang lainnya. Dia juga belajar berperang menggunakan lombak dan pedang di atas punggung kuda ketika berjalan kaki. Dan kepandaian Khalid dalam mengendarai kuda dapat dilihat dari keluarganya, yaitu Bani Mahjum yang merupakan bagian dari suku Quraisy yang piawai dalam mengendarai kuda di Jazirah Arab. Dan selain itu, Bani Mahjam juga telah mempersiapkan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya Khalid sebagai komandan militer ternama. Dari ayahnya, Khalid bin Walid mendapat pelajaran pertama tentang seni dan strategi berperang. Dia belajar bagaimana bergerak dengan cepat di tengah gurun pasir, bagaimana melancarkan serangan terhadap musuh-musuhnya, dan mempelajari arti penting menawa musuh ketika terjadi perang. Dan dia melakukan serangan tanpa diduga-duga, begitu juga dengan pengejaran dan strategi perang bergilirnya. Dan ketika Khalid bin Walid sampai pada usia dewasa, maka fokus utama perhatiannya tertuju pada perang, dan bagian perhatian ini kemudian lebih mendominasi pikirannya secara signifikan. Khalid banyak menghadapi berbagai pertempuran dan senantiasa meraih kemenangan besar, dan ia pun menjadi pahlawannya, dan semua itu mampu diraihnya di sepanjang hidupnya pada masa jahiliyah sebelum ia memeluk Islam. Dan dari semua latihan yang Khalid terima dan ia pelajari dari kecil hingga pada usia dewasa, membuat Khalid semakin ahli dalam berperang melawan dengan musuh-musuhnya, dan sehingga Khalid dapat menerangkannya dan selalu meraih kemenangan di perang-perang yang pernah ia ikuti. Dan pertemuan pertama yang diikuti oleh kaum Quraisy dengan memerangi kaum Muslim adalah perang Uhud yang terjadi tahun ketiga Hijriah, yaitu pada hari 7 bulan Syawal, 30 bulan setelah Nabi Muhammad berhijrah. Uhud merupakan sebuah nama pergunungan yang berada di Madinah. Perang Uhud ini merupakan serangan balas dendam terhadap pasukan umat Islam karena kaum Quraisy yang telah kalah dalam perang sebelumnya, yaitu perang Badar yang dibenangkan oleh umat Islam. Dan kaum Quraisy berhasil menyusun kekuatan yang terdiri dari 3.000 personel untuk menyerbu Madinah. Jumlah tersebut sudah termasuk 100 laki-laki dari Bani Syakib. Mereka pergi dengan pemuda bersiapan dengan penuh bersenjata. Mereka mengiringi 200 ekor kuda dan membawa 700 jirah seperti 3.000 ekor kuda. Dan Abu Sufyan bertingkat sebagai panglima perang. Kaum perempuan Quraisy juga ikut serta dalam perang tersebut. Jumlah mereka sebanyak 15 orang dan bersama suami mereka dan istri-istri mereka. Dan sedangkan pasukan umat muslim dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW, Rasulullah mulai mengatur para pengikutnya dalam barisan. Beliau menempatkan regu pemanah sebanyak 50 orang, sebagaimana ini dijelaskan pada terjadinya dahsyatnya perang Uhud yang telah kami jelaskan pada penjelasan yang telah lewat. Dan
Khalid bin Walid masuk Islam pada tahap perjanjian Hudaybiyah saat Rasulullah SAW dan kaum muslimin mengunjungi Masjidil Haram. Khalid dengan bala tentaranya bermaksud menghalau Rasulullah SAW beserta kaum muslimin dari Masjidil Haram. Akan tetapi Khalid menemukan mereka saling melakukan sholat berjamaah bersama Nabi SAW sebagai imam mereka. Pemandangan inilah yang kemudian hati Khalid bergetar serta menimbulkan kesan yang sangat dalam pada jiwanya. Diceritakan bahwa peristiwa Umrah Ghada, Khalid bin Walid telah pergi meninggalkan Mekah. Khalid bin Walid berkata, ketika Allah menghadapkan kebaikan dariku, Dia memancarkan kasih sayang Islam ke dalam hatiku, lalu memasuki pikiranku, dan aku berkata, aku telah menyaksikan 3 perang yang semuanya melawan Muhammad. Di setiap pertempuran yang kusaksikan, aku pulang dengan perasaan bahwa aku berada di sisi yang salah dan bahwa Muhammad pasti akan menang. Saat Rasulullah pergi ke Hudaybiyah, aku pergi bersama pasukan kaum musyrik dan menemukan Rasulullah dan pengikutnya di Uspan. Aku berdiri di barisan depan dan melawannya, tetapi ia lantas melakukan sholat zuhur dengan pengikutnya dan mereka aman dari kami. Meskipun kami sedang berencana menyerangnya dan kami tidak dapat melakukan serangan terhadapnya. Dan ada kebaikan dalam diri beliau dan kami melihatnya dengan mata hati kami. Saat ketakutan beliau melakukan salat pada waktu asar bersama dengan pengikutnya. Hal ini mengesankan bagiku dan aku berkata, laki-laki ini dilindungi. Kami berpisah dan beliau mengambil jalur yang menyimpang dari pasukan berkuda kami dan mengambil jalan ke kanan. Saudaraku Walid bin Al-Walid masuk ke dalam Mekah bersama Nabi di saat Umrah Qadiyah. Ia mencariku tetapi tidak dapat menemukanku. Jadi dia menulis surat untukku. Surat itu berbunyi dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan kata berikutnya, aku tidak melihat hal lebih ganjil daripada melihatmu terus menjauhi dari Islam. Kau punya pemikiran yang begitu baik. Bisakah seorang tidak melihat Islam? Rasulullah menanyaiku tentangmu. Beliau bertanya, di mana Khalid? Dan aku menjawab, Allah akan menuntunnya. Dan Rasulullah berkata, sepertinya tidak ada orang yang akan mengabaikan Islam. Sesungguhnya akan lebih baik jika dia menahan kecerdasan dan keteguhannya bersama kaum muslim dan bukan bersama kaum musyrik. Kami akan memilihnya di atas orang-orang lain, atau kami akan menjadikannya pemimpin atas orang-orang lain. Jadi pahamilah wahai saudaraku apa yang sedang melewatimu. Saat ini banyak kesempatan baik yang telah terlewatkan olehmu. Dan saat suratnya tiba di tanganku, aku menjadi ingin pergi keluar. Sunya menambah ketertarikanku terhadap Islam dan kata-kata Nabi membuatku senang. Khalid mengatakan aku bermimpi, aku sedang pergi dari tanah yang penuh najis dan memperhatikan dan datang ke tanah yang hijau subur dan luas. Dan aku menceritakan mimpi ini kepada Abu Bakar dan ia berkata, tujuan yang ditunjukkan oleh Allah kepadamu adalah Islam dan kemiskinan yang melandamu sebelumnya disebabkan oleh kemusyrikan. Dan ketika aku bertekad untuk menemui Rasulullah SAW, aku bertanya, siapakah yang menemaniku bertemu dengan Rasulullah? Lalu aku bertemu dengan Sufyan bin Umayyah dan aku mengajaknya, tetapi Sufyan menolak ajakanku. Dan kemudian aku berjumpa dengan Ikrimah bin Abu Jahal dan mengajaknya seperti ajakanku kepada Sufyan, dan ia pun juga menolak sama dengan Sufyan. Lalu aku berkata kepadanya, lupakanlah apa yang aku katakan padamu ini. Ia berkata, aku tidak akan menyebutnya lagi. Aku masuk ke dalam rumahku dan memerintahkan agar Utsman bin Talha. Aku berpikir, sungguh dia adalah seorang kawan. Aku akan mengutarakan niatku kepadanya. Aku menyebutkan kerabatnya yang terbunuh sebelumnya, meskipun aku tidak suka mengingatnya akan hal itu. Dan selesai itu aku bertanya, apa yang terjadi kepadaku? Aku harus pergi. Menit itu juga aku menyebutkan bagaimana masalah ini telah mempengaruhinya, dan kukatakan jelas, kita bagaikan rubah yang berada di dalam lubang. Jika ada seember air dituang ke dalam lubang itu, rubah tersebut akan pergi. Ia cepat-cepat menjawabku, sungguh aku akan berangkat hari ini dan aku pun ingin pergi.
tetapi tanganku tertahan di fak. Ia mengatakan, aku bersepakat dengannya untuk bertemu di sekitar Yazid jika ia pergi. Terlebih dahulu dia akan menungguku, dan jika aku berangkat lebih dulu, aku akan menunggunya. Dan ia mengatakan, kami berangkat saat larut malam, di bagian terakhir malam, dan fajar belum lagi terbit saat kami sampai di Yazid. Kami berangkat lagi sampai tiba di Haddad dan kemudian di Ibnu As di sana. Dan ia berkata, Assalamualaikum, dan kami pun menjawab dan kepadanya. Dan dia bertanya, apa tujuan kalian? Lantas, apa yang membuatmu ada di sini? Dia membalas lagi, dan apa yang menyebabkan kalian pergi? Dan kami pun menjawab, kami ingin memeluk Islam dan mengikuti Muhammad. Ia berkata, itu juga menyebabkanku melakukan perjalanan ini. Kemudian kami pun berjalan bersama-sama sampai kami tiba di Madinah dan lantas mengistirahatkan keadaan kami di Harrah. Dan kemudian Rasulullah telah diberitahui mengenai kedatangan kami, dan beliau bersuka cita mendengar kabar tersebut. Dan aku mengenakan salah satu pakaian terbaikku dan datang ke hadapan Rasulullah SAW. Saudaraku menyambutku dan ia berkata, cepatlah, Rasulullah telah diberitahu tentang kedatanganmu, dan beliau bersuka cita atas kehadiranmu dan sedang menanti dirimu akan berjalan bergegas dan datang kepada beliau. Dan beliau tersenyum sampai aku berhenti di hadapannya. Inilah kisah Khalid bin Walid ketika ia memeluk Islam. Kemudian saya akan melanjutkan tentang perang Ahzab dan Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi adalah sahabat Rasulullah yang cerdik, ahli strategi perang. Salah satu strategi Salman yaitu membuat parit untuk melindungi kaum muslimin dari serangan musuh kaum musyrikin. Dikisahkan dalam sebuah buku Kisah Istimewa Asmaul Husna karangan Nulandari, ketika itu kaum musyrikin tak henti-hentinya membenci Rasulullah SAW dan kaum muslimin, apalagi mereka beberapa kali kalah dalam peperangan. Dan akhirnya terbentuklah pasukan gabungan dari berbagai suku di Jazirah Arab, dan mereka berniat menyerang kaum muslimin di Madinah. Mendengar berita itu, Rasulullah SAW sangat khawatir pasukan yang sangat besar ini akan sangat membahayakan kaum muslimin di Madinah. Jika dibiarkan, maka Rasulullah segera melakukan musyawarah untuk membahas strategi pertahanan ini. Dan disinilah Salman Al-Farisi mengajukan usulan kepada Rasulullah agar bagaimana ikhtiar bertahan dari serangan musuh. Dan ketika itu Salman berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya dulu ketika kami di negeri Persia, apabila kami dikepung musuh, maka kami membuat parit di sekitar kami. Kata Salman, usulan yang sangat tepat. Ini adalah strategi baru. Cara ini belum pernah dikenal oleh bangsa Arab sebelumnya. Rasulullah dan para sahabat menerima usulan itu. Dan tentunya musuh belum mengetahuinya dan tidak memperhitungkan dalam strategi perang mereka. Kata An, benar saja ketika kaum musyrikin sampai di Madinah, mereka kebingungan. Mereka hanya bisa mengelilingi parit sambil mengeruti karena kesulitan untuk melangkahi parit. Dan mereka berupaya mencari celah sebagai pintu masuk ke Madinah, katanya. Dan sementara itu kaum muslimin terus menghujani mereka dengan anak panah. Selama kurang lebih sebulan, kaum musyrikin hanya bisa bertahan di seberang parit tanpa bisa masuk ke kota Madinah, hingga akhirnya Allah turunkan angin yang sangat kencang dan udara dingin. Kemah para kaum musyrikin pun hancur, tempat bakal makanan pun rusak. Kaum musyrikin pun kembali mengalami kekalahan dalam atas pasukan muslim. Dan hingga dari kisah ini teruslah menemukan sesuatu yang baru yang dikembangkan dari kreasi kita, yang menjadi ilmu yang bermanfaat tentang strategi perang yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi. Dan selanjutnya kami akan menjelaskan tentang pemecahan batu besar pada penggalian parit.
yang mana saudara perempuan An-Nu'man bin Bashir datang ke tempat penggalian parit tersebut sambil membawa kurma setangkup tangan untuk diberikan kepada ayah dan pamannya. Ketika itu pula Rasulullah SAW melewati dekatnya dan meminta kurma tersebut. Lalu beliau meletakkannya di atas selembar kain. Selain itu beliau memanggil semua orang dan mereka pun memakannya. Dan setelah semua orang yang menggali parit memakannya, ternyata kurma yang hanya setangkup tangan itu masih tersisa, bahkan jumlahnya lebih banyak. Sehingga sebagian ada yang tercur keluar dari hamparan kain. Yang lebih besar dari gambaran ini adalah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Zabir. Dia berkata, saat kami menggali parit, ada sebongkah tanah yang amat keras. Mereka mendatangi Nabi. Saya berkata, ini adalah tanah keras yang teronggok di tengah parit. Kalau begitu aku akan turun ke bawah, sabda beliau. Setelah turun beliau berdiri tegak dan terlihat perut beliau yang diganjal batu. Sebelumnya kami bertiga sudah mencoba untuk mengatasinya, namun tidak mampu. Lalu dia mengambil cangkul dan memukul onggokan tanah yang keras itu hingga hancur berkeping-keping menjadi pasir. Dan Al-Bara berkata, saat menggali parit di beberapa tempat kami terhalang oleh tanah yang sangat keras dan tidak bisa digali dengan cangkul. Kami melaporkan hal ini kepada Rasulullah, dan Rasulullah SAW pun datang dan mengambil cangkul dan bersabda, Bismillah. Kemudian menghantamkan tanah yang keras itu dengan sekali hantaman. Lalu beliau bersabda, Allah Maha Besar, aku diberi tanah Persia. Demi Allah, saat ini aku pun bisa melihat istana Madain yang bercat putih. Dan kemudian beliau menghantamkan untuk ketiga kalinya dan bersabda, Bismillah. Maka hancurlah tanah yang masih tersisa. Kemudian beliau bersabda, Allah Maha Besar, aku diberi kunci-kunci Yaman. Demi Allah, dari tempatku ini aku bisa melihat pintu-pintu gerbang istana. Ibnu Ishaq juga meriwayatkan yang serupa dengan ini dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Karena Madinah dikepung dengan gunung, tanah-tanah kasar yang berbatuan dan kebun-kebun kurma di segala sudutnya, kecuali bagian utara. Tentunya pasukan musuh sebanyak itu akan menyerbu Madinah dari arah utara. Sebagai pemegang puncak pimpinan militer, beliau tahu betul hal itu. Untuk itu parit digali di bagian ini. Dan orang-orang muslim terus menggali parit tanpa henti sepanjang siang. Baru pada sore harinya mereka pulang ke rumah menemui keluarga hingga penggalian parit selesai seperti rencana semula. Sebelum pasukan Kaganis yang tidak terkira banyaknya tiba di pinggiran Madinah. Mungkin inilah kisah dari batu besar yang telah dihantamkan oleh Rasulullah SAW. Dan dapat kita simpulkan bahwasanya dari sejarah Rasulullah, dari yang telah kami ceritakan dari awal hingga akhir, banyak sekali ilmu yang dapat kita petik di dalamnya, dan banyak sekali manfaat yang dapat kita ambil. Semoga dengan adanya penyampaian kali ini, semoga menjadi motivasi bagi kawan-kawan dan sahabat-sahabat sekalian, dan lebih bersemangat lagi untuk menggali dan mengkaji sejarah atau silsilah perjalanan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Mungkin hanya sekian kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.